Nah, di video ini adalah video pembahasan full SIMAK UI mata pelajaran geografi episode yang ketiga. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode pertama sama yang kedua, bisa ditonton videonya. Dan saya ingetin buat di video ini tuh pembahasannya rada panjang dari video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita bedakan sama video sebelumnya itu, video ini pembahasannya cukup panjang. Jadi saya nanti akan coba untuk menjelaskannya dengan cepat, tetapi kalian tetap bisa paham. Dan sebelum kita menuju ke soal nomor 1, ini ada ketentuan di video ini, teman-teman bisa baca ya. Nah, kalau udah dibaca, kita langsung aja menuju ke soal nomor 1. Unsur-unsur dalam proses difusi ke ruangan abu vulkanik Gunung Merapi yaitu, nah untuk opsinya bisa kalian baca, pause videonya, dan jawab. Oke, kalau udah nemu jawabannya, jawaban yang tepat dari soal nomor 1 ini itu adalah yang A, yaitu area dan waktu, item yang didifusikan, tempat asal, tujuan, dan jalur perpindahan. Pada analisa Hagerstrand itu tentang mengenai difusi ke ruangan, itu terdapat 6 unsur. Unsur yang pertama adalah mengenai daerah atau area atau lingkungan di mana proses difusi itu terjadi. Seperti misalkan persebaran fenomena alam, lokasi kejadian gempa bumi, longsor, atau aktivitas vulkanisme, jalur pegunungan, lipatan muda yang sering aktif, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mengenai timing atau waktu. Nah, di mana waktu ini didifusikan dapat terjadi secara terus-menerus atau dalam waktu yang terpisah-pisah. Nah, pada analisa Hagerstrand ini menggolongkan waktu dalam periode tertentu seperti hari atau tahun. Yang ketiga adalah item yang didifusikan. Item tersebut itu dapat berbentuk material maupun non-material. Untuk yang material seperti misalkan penduduk, pesawat televisi, radio, pupuk, termasuk abu vulkanik, dan dapat pula berbentuk non-material seperti penyakit, tingkah laku, pesan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah unsur tempat asal. Unsur tempat asal ini merupakan sumber kejadian peristiwa yang terjadi seperti penyebab tsunami karena aktivitas tektonisme di bawah permukaan laut, dan ada berbagai macam contoh kejadian peristiwa atau fenomena alam yang lainnya, tidak hanya tsunami. Kemudian yang nomor 5 adalah tempat tujuan. Lokasi-lokasi pengembangan daerah sentral. Misalkan seperti pusat kota selalu didampingi oleh kota-kota satelit sebagai kawasan penyangga atau cabang-cabang industri manufaktur dan lain-lain. Contohnya Jabodetabek, Jakarta sebagai kota pusatnya atau pusat kotanya. Kemudian yang kayak Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok itu sebagai kota penyangganya. Kemudian yang unsur yang terakhir atau unsur yang keenam adalah jalur perpindahan, yaitu yang dilalui oleh item yang didifusikan. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa item yang didifusikan itu dibagi atas dua macam ya, bisa material maupun non-material. Nah, dari keenam unsur tersebut, unsur-unsur satu sama lainnya itu saling berkaitan. Jadi, jika dikaji pada peristiwa sebaran abu vulkanik Gunung Merapi, maka kita bisa menggunakan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur daerah atau area. Nah, lingkungan di mana proses difusi itu terjadi. Artinya lokasi atau tempat Gunung Merapi mencetuskan aktivitas vulkanisme. Kemudian yang kedua mengenai timing atau waktunya, di mana difusi itu dapat terjadi secara terus-menerus atau dalam waktu yang terpisah-pisah. Di dalam analisa Hagerstrand menggolongkan waktu dalam periode tertentu seperti hari atau tahun. Artinya waktu berapa lama Gunung Merapi itu meletus mulai dari awal kejadian hingga akhir, seperti pada awalnya Gunung Merapi mengeluarkan asap 15 menit sekali sehingga dalam waktu yang lama mengalami letusan dan kemudian mengeluarkan material-material vulkanismenya. Unsur yang ketiga yang dipakai dalam difusi ke ruangan abu vulkanik Gunung Merapi adalah item yang didifusikan. Nah, seperti yang udah kita spoiler di awal bahwa item yang didifusikan itu dibagi atas dua macam, yaitu material dan non-material. Nah, material-material letusan Gunung Merapi yang telah dikeluarkan dan tersebarkan, misalkan abu bongkahan batuan, kerikil, lahar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah tempat asal. Nah, sumber yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Gunung Merapi mengalami letusan, seperti misalkan Gunung Merapi yang kita tahu adalah gunung aktif yang memiliki suhu dan tekanan yang sangat tinggi, di mana dapur magma dangkal dalam, sehingga memungkinkan Gunung Merapi itu selalu aktif dan mengalami aktivitas vulkanismenya. Lanjut di soal nomor 2. Untuk yang 5, 6 ini teman-teman bisa baca karena terlalu panjang ya.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk alasan relokasi industri adalah, nah untuk opsinya teman-teman bisa baca dan cocokkan di soalnya. Dan jawabannya adalah yang C, yaitu poin 1, 3, dan 6 benar. Alasan diadakannya relokasi industri, yang pertama itu adalah di negara berkembang, upah buruh lebih murah dibandingkan dengan negara maju. Sehingga mereka perusahaan ataupun si industri tersebut ingin merelokasi industrinya untuk menekan cost atau pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat polusi atau pencemaran di negara maju. Yang ketiga, negara yang dituju mempunyai tenaga kerja yang sesuai. Kemudian yang keempat, memperbesar dan memperluas usaha industri. Dan yang kelima adalah memperluas pemasaran hasil industri. Sedangkan untuk menambah dan memperluas lapangan pekerjaan, kemudian menambah pendapatan dari sektor pajak, dan alih teknologi dari negara maju, merupakan keuntungan atau advantage dari relokasi industri bagi negara yang dituju. Soal nomor 3. Fluktuasi suhu di Eropa relatif tinggi, terutama fluktuasi antara suhu minimum absolut dan maksimum absolut. Faktor penyebab fluktuasi tersebut adalah, nah jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu letak lintang dan pengaruh daratan atau lautan. Faktor penyebab fluktuasi suhu di Eropa relatif tinggi yaitu yang pertama adalah letak lintang. Kita tahu bahwa Eropa merupakan benua yang terletak di lintang tinggi, mulai dari lintang subtropis hingga lintang sedang. Nah, cuaca ekstrim di Eropa merupakan dampak dari tingginya suhu di kawasan tropis yang mengakibatkan massa udara di lintang tinggi termasuk kawasan kutub utara yang bertekanan tinggi, kemudian bergerak ke selatan menuju kawasan tropis. Di mana pergerakan angin pasat yang selalu tetap setiap tahunnya juga menyebabkan pergerakan massa udara yang di lintang ini bergerak ke daerah tropis. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa di Eropa suhunya selalu ekstrim. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengaruh daratan dan lautan. Hal ini didukung pula dengan pengaruh daratan dan lautan di Eropa, di mana di Eropa memiliki banyak pegunungan dan berbagai macam alur sungai dan kawasan perairan lainnya, sehingga untuk wilayah yang semakin jauh ke kawasan perairan, maka suhunya juga akan semakin tinggi. Soal nomor 4, sebagian besar penduduk Amerika Utara tinggal di wilayah perkotaan. Keadaan penduduk kota-kota di pantai timur dibandingkan di pantai barat memperlihatkan, untuk opsinya bisa dibaca ya. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu kepadatan penduduk pantai barat dan pantai timur sama. Sebagian besar penduduk Amerika Utara tinggal di wilayah perkotaan, maka kondisi penduduk di kota-kota sekitar pantai timur dan pantai barat akan memperlihatkan kepadatan penduduk yang cenderung sama, sebab kondisi penduduk untuk sekitar kawasan pantai cenderung mengelompok atau membentuk pola yang memanjang atau linear mengikuti alur kawasan perairan yang ada. Oleh karena itu, penduduk memanfaatkan objek yang sama, yaitu kawasan perairan, maka mata pencahariannya pun juga akan cenderung sama, yaitu sebagai nelayan. Dengan demikian, pola memanjang atau pola linear inilah yang memberikan kecenderungan. Kedua kawasan pantai tersebut memiliki kepadatan yang sama. Soal nomor 5. Pada hakikatnya, analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitik beratkan beberapa unsur geografi, yaitu A. Desa, peralihan, dan perkotaan. B. Ruang, tempat, dan lokasi. C. Mengelompok random dan seragam. D. Waktu, jarak, dan analisis. Atau E. Jarak, kaitan, dan gerakan. Nah, jawabannya adalah yang E, yaitu jarak, kaitan, dan gerakan. Analisis keruangan di dalam geografi adalah analisis lokasi yang menitik beratkan pada 3 unsur, yaitu unsur jarak atau distance, kemudian ada unsur kaitan atau interaction, dan gerakan atau movement. Di mana tujuan dari analisis keruangan ini adalah untuk mengukur apakah kondisi yang ada sesuai dengan struktur keruangan atau tidak, dan menganalisis interaksi keruangan, aksesibilitas antara pusat dan perhentian suatu wilayah, beserta juga hambatan-hambatan interaksi yang terjadi. Nah, seperti adanya tempat-tempat atau kota yang menjadi pusat kegiatan dan memiliki kota penunjang bagi kota lainnya, nah fenomena tersebut itu dapat dianalisis berdasarkan analisis keruangan. Seperti yang pertama adalah unsur jarak. Nah, seberapa jauh jarak antara pusat kota dengan kota penunjang dan seberapa besarkah interaksi yang terjadi di antara keduanya. Hal ini bisa dapat dianalisis
melalui analisis morfologi dan topografi suatu kawasan atau suatu wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah mengenai unsur kaitan. Nah, adanya kaitan di antara kedua wilayah tersebut, misalkan adanya saling membutuhkan satu sama lain seperti saling menunjang kebutuhan pokok atau saling melengkapi struktur pembangunan kota, sehingga kota penyangga itu dapat berkembang layaknya pusat kota. Dan selanjutnya adalah mengenai movement atau gerakan. Nah, movement atau gerakan ini merupakan perubahan yang terjadi karena pengaruh besar dari pusat kota seperti adanya pembangunan jalan raya untuk mempermudah faktor aksesibilitas. Atau dapat juga memperbanyak sarana transportasi baik itu darat, laut maupun udara untuk mengembangkan dampak dari pertumbuhan di pusat kota sehingga semakin lancarnya pengangkutan bahan baku dan kebutuhan lainnya. Soal nomor 6. Zona depresi di Jawa memperlihatkan kenampakan bentuk muka bumi yang berbeda dengan zona depresi di Sumatera. Sebab cekungan di Jawa terdiri atas rangkaian pegunungan vulkanik muda, sedangkan cekungan di Sumatera berupa jalur patahan semangko. Ya, jawabannya itu adalah yang A. Jadi pernyataannya benar dan alasan benar. Untuk pernyataannya, zona depresi di Jawa itu memang memperlihatkan kenampakan bentuk muka bumi yang berbeda dengan zona depresi di Sumatera. Mengingat lagi ya, kondisi morfologi di Indonesia itu sangat beragam, hampir di berbagai pulau. Seperti jalur pegunungan, kemudian ada plato, ngarai, dan lain-lain. Termasuk zona-zona depresi banyak beragam perbedaan yang nampak. Untuk alasannya, zona depresi di Jawa berupa rangkaian pegunungan vulkanik muda, di mana cekungan yang diisi oleh endapan vulkanik muda ini sering terjadi gerakan orogenesa yang membentuk gerakan menjungkir atau struktur yang menjorok, seperti misalkan yang ada di Pegunungan Jiwo, Luk Ulo, atau Pegunungan Raja Mandala. Nah, sedangkan di Sumatera sendiri berupa patahan semangko yang pada akhirnya membentuk pegunungan barisan yang terdiri dari Pegunungan Semangko, Depresi Uleh Beluh, dan Walima. Soal nomor 7. Data titik, garis, dan area yang diperoleh dari GPS atau Global Positioning System adalah jenis data raster, sebab data dari GPS dapat diolah menjadi sumber informasi bagi pembuatan peta digital. Oke, nah di dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis, data spasial itu dapat direpresentasikan dalam dua format. Format yang pertama adalah data vektor. Bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area. Area di sini adalah daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir di titik yang sama. Kemudian yang ketiga adalah titik atau nodes yang merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Jadi untuk pernyataannya salah karena data vektor inilah yang mencangkup data titik, garis, dan area, bukan data raster. Kemudian teknologi GPS ini memberikan terobosan yang sangat penting dalam menyediakan data bagi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Nah, data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Data dari GPS dapat diolah menjadi sumber informasi bagi pembuatan peta digital. Jadi untuk alasannya ini benar, data dari GPS dapat diolah menjadi sumber informasi bagi pembuatan peta digital. Dan untuk alasannya salah. Kalau misalkan untuk pernyataannya salah, untuk pernyataan salah dan alasan benar berarti jawabannya adalah yang D. Kita bahas yang data raster. Tadi kan ada dua format ya, ada format data vektor, kemudian yang kedua ada data raster. Nah, data raster ini disebut juga sebagai cell grid atau data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Nah, pada data raster ini, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Soal nomor 8. Aplikasi citra multispektral untuk pemetaan mineralogi telah banyak dilakukan di daerah subtropis, di mana tutupan vegetasinya sangat lebat, sebab tutupan vegetasi dapat dijadikan indikator keberadaan mineral tertentu. Yap, jawabannya adalah yang D. Untuk pernyataannya adalah salah, kemudian alasannya benar. Untuk pernyataan
Aplikasi citra multispektral untuk pemetaan mineralogi telah banyak dilakukan di daerah subtropis. Sebab citra multispektral mampu menangkap data pada frekuensi tertentu di seluruh jenis gelombang elektromagnetik, di mana jenis penutup lahan di daerah tertentu dapat terdeteksi dengan baik, seperti dapat diketahuinya vegetasi kerapatannya, tinggi pohon yang berasosiasi dengan hutan, semak belukar, tubuh air, lahan terbangun, dan lainnya. Itu artinya aplikasi citra multispektral bukan tidak sesuai untuk pemetaan mineralogi, melainkan hanya tutupan vegetasi atau objek-objek bumi di atas lapisan litosfer. Untuk alasannya, tutupan vegetasi tidak selalu dapat dijadikan sebagai indikator keberadaan mineral, sebab kandungan mineral di suatu tempat lebih utama dilihat dari kondisi geologis dan geografis suatu wilayah. Contohnya, kawasan jalur pegunungan yang melalui kawasan Indonesia terdiri dari gunung aktif dan pasif, di mana kandungannya akan berpotensi membentuk unsur mineral yang lebih banyak. Namun ada pula jenis mineral yang berasal dari vegetasi. Contohnya adalah batu bara yang terbentuk dari pelapukan tumbuhan yang membatu dalam waktu yang sangat lama. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tutupan vegetasi dapat pula dijadikan sebagai indikator keberadaan mineral. Jadi untuk penjelasan di atas, untuk pernyataannya salah dan alasannya benar. Soal nomor 9. Bila foto udara dibandingkan dengan peta pada skala yang sama, maka detail kenampakan yang ada dalam foto udara lebih lengkap daripada yang terdapat di peta. Sebab seluruh kenampakan di muka bumi dapat digambarkan dalam sebuah peta. Jawabannya adalah B. Pernyataannya, perbandingan antara foto udara dengan peta dalam skala yang sama, maka gambaran yang ditampilkan akan lebih lengkap di tampilan foto udara daripada di peta. Sebab foto udara adalah hasil rekaman objek bumi dari kamera atau sensor yang diambil dari ketinggian tertentu, sehingga objek bumi nampak lebih nyata dan detail. Sedangkan untuk peta sendiri berupa gambaran objek bumi hasil observasi ke lapangan yang ditampilkan melalui berbagai jenis simbol khusus yang mewakili objek-objek tertentu. Untuk alasannya, seluruh kenampakan di muka bumi di atas lapisan litosfer itu dapat digambarkan melalui peta. Mengingat peta adalah hasil observasi manusia ke lapangan secara langsung. Jadi untuk objek muka bumi semuanya dapat diobservasi atau dapat diamati oleh manusia secara langsung dan dapat digambarkan melalui sebuah peta. Contohnya adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Artinya ada seseorang yang melakukan observasi atau pengamatan dan penelitian secara langsung di Indonesia untuk menganalisis persebaran objek tersebut sehingga dapat digambarkan dalam sebuah peta. Soal nomor 10. Kesuburan tanah dan ketinggian tempat merupakan faktor pembatas dalam budidaya pertanian di daerah tropis. Sebab ketinggian tempat bukan merupakan faktor pembatas kesuburan tanah. Dan jawabannya adalah B. Jadi untuk pernyataan dan alasannya benar. Coba kita analisis untuk pernyataannya. Jadi kesuburan tanah dan ketinggian tempat itu merupakan faktor pembatas dalam budidaya pertanian di daerah tropis. Sebab semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya itu akan semakin dingin. Maka tingkat kesuburan tanah pun akan berbeda pula berdasarkan kondisi wilayahnya. Seperti misalkan kondisi curah hujannya, kelembapan udaranya, anginnya, termasuk kondisi organisme yang ada di dalam tanah. Nah, semua kondisi-kondisi tersebut itu akan mempengaruhi kesuburan tanah, di mana tanah yang subur adalah tanah yang banyak mengandung unsur hara, air, dan udara yang stabil. Oleh karena itu, pertanian hanya dapat berkembang di tanah yang subur pada ketinggian tertentu, yakni sekitar kurang lebih di ketinggian 700 mdpl. Sedangkan untuk alasannya, berdasarkan teori iklim menurut Junghun ya, menentukan iklim berdasarkan ketinggian, menentukan persebaran budidaya tanaman sebagai berikut. Yang pertama di daerah panas atau daerah tropis dengan ketinggian tempat antara 0 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut dengan suhu 26,3 derajat sampai dengan 22, tanamannya seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Untuk di daerah sedang yaitu sekitar 600 sampai 1500 meter, tanamannya seperti padi, tembakau, teh, coklat, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Untuk daerah sejuk sekitar ketinggian 1500 sampai 2500 meter, tanamannya adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran.
Dan khusus untuk ketinggian di tempat yang daerah dingin atau lebih dari 2.500 meter, tanamannya tidak ada tanaman budidaya kecuali sejenis rumput atau lumut. Karena semakin tinggi suatu daerah atau suatu tempat, itu maka vegetasinya juga akan semakin berkurang. Lanjut di soal nomor 11. Dalam sebuah waduk, produksi ikan dalam keramba jaring apung berkurang. Hal ini disebabkan oleh 1. Terlalu banyak keramba, 2. Pencemaran air, 3. Sedimentasi, 4. Terlalu banyaknya enceng gondok. Yap, jawabannya yang E itu benar semua. Dalam sebuah waduk produksi ikan, dalam keramba jaring apung berkurang. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, terlalu banyaknya keramba yang kemudian menyebabkan proses sedimentasi dan kerusakan ekosistem waduk sehingga ikan-ikan mati dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang kedua adalah pencemaran air. Pada saat pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan, adanya pergantian suhu dan kemudian mengakibatkan naiknya air permukaan sehingga limbah naik ke permukaan. Nah, hal inilah yang sangat berbahaya bagi budidaya ikan dan ekosistem. Dan kemudian yang ketiga adalah proses pengendapan atau sedimentasi, yang kemudian menyebabkan pendangkalan, mempersulit pengembangan budidaya ikan. Dan yang keempat adalah terlalu banyaknya tanaman vegetasi enceng gondok. Nah, hal ini menyebabkan pendangkalan budidaya ikan menjadi lebih sulit dan kemudian menimbulkan bahaya kematian bagi ikan. Jadi jelas bahwa terlalu banyak keramba, pencemaran air, sedimentasi, dan terlalu banyak enceng gondok dapat menyebabkan produksi ikan itu berkurang. Soal nomor 12. Selama bulan Mei hingga Juni 2010, suhu permukaan laut atau SPL di perairan Indonesia Barat mencapai 29 sampai 30 derajat Celcius. Jauh lebih tinggi dari SPL di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan 1. Suhu udara di Sumatera dan Jawa cenderung lebih tinggi dari kondisi normal. 2. Kelembapan udara di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera cenderung tinggi. 3. Tekanan udara di Indonesia bagian barat cenderung lebih rendah dari kondisi normal. Atau 4. Curah hujan di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera cenderung tinggi. Nah, jawabannya adalah yang E, itu benar semua. Selama bulan Mei hingga Juni 2010, suhu permukaan laut di perairan Indonesia Barat mencapai 29 sampai 30 derajat Celcius. Hal ini jauh lebih tinggi dari SPL di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kondisi seperti ini akan mengakibatkan yang pertama, suhu udara yang ada di Sumatera dan Jawa itu akan cenderung lebih tinggi dari kondisi normalnya. Jadi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2010, di mana bulan di mana Indonesia sedang mengalami musim kemarau dan angin muson Australia, disertai dengan pergerakan massa udara panas dari Samudra Pasifik dan Hindia yang kemudian bergerak ke Indonesia karena adanya pergerakan angin pasat, yang kemudian menyebabkan suhu di Indonesia Barat lebih tinggi dari kondisi normalnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kelembapan udara di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera cenderung tinggi. Kondisi Indonesia yang terletak di daerah tropis dan bentuk wilayahnya sebuah kepulauan yang kemudian menyebabkan Indonesia termasuk kawasan yang tinggi akan curah hujan. Karena banyaknya terjadi penguapan atau evaporasi dan kondisi tropis yang panas sehingga Indonesia memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Sebuah negara bentuk kepulauan tentu akan banyak mengalami penguapan atau evaporasi karena memiliki banyak kawasan perairan. Jadi, pada saat musim udara panas dari Pasifik dan Hindia bergerak ke Indonesia, maka akan menimbulkan tingkat kelembapan yang cukup ekstrim. Kemudian yang ketiga juga mengakibatkan tekanan udara di Indonesia bagian barat cenderung lebih rendah dari kondisi normal. Berdasarkan teori ilmu fisika bahwa kondisi suhu di suatu tempat selalu berbanding terbalik dengan kondisi tekanannya. Kalau misalkan tekanannya itu tinggi, maka suhunya akan rendah, pun sebaliknya. Jadi pada bulan Mei atau Juni, Indonesia bagian barat itu mengalami suhu yang sangat tinggi, maka kondisi tekanan wilayah tersebut akan cenderung lebih rendah. Soal nomor 13 ya. Untuk yang nomor 4 ini teman-teman bisa baca karena juga terlalu panjang. Kondisi iklim yang berpengaruh sehingga lahan garam di Pamekasan Madura menghasilkan garam yang lebih baik dibandingkan dengan lahan garam di Rembang, Jawa Tengah dan Indramayu, Jawa Barat adalah 1. Evapotranspirasi di Indramayu lebih tinggi daripada evapotranspirasi di Pamekasan. 2. Musim kemarau di Pamekasan lebih lama daripada musim kemarau di Rembang. 3. Curah hujan di Pamekasan lebih rendah daripada curah hujan Rembang dan Indramayu.
4. Kelembapan udara di Pamekasan lebih tinggi daripada kelembapan di Indramayu. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu poin 1, 2, dan 3 benar. Kondisi iklim yang berpengaruh sehingga lahan gambut di Pamekasan Madura menghasilkan garam di Rembang, Jawa Tengah. Ini menghasilkan garam yang lebih baik dibandingkan dengan lahan garam di Rembang maupun Indramayu. Jadi yang pertama itu adalah proses evapotranspirasi di Indramayu lebih tinggi daripada evapotranspirasi di Pamekasan. Evapotranspirasi atau penguapan di kawasan perairan dan dari tumbuhan atau gambut yang tinggi menyebabkan banyak turun hujan, sehingga kondisi kadar garam di laut. Kuantitasnya juga akan ternetralkan oleh air hujan, sehingga di Pamekasan akan lebih banyak produksi garam. Kemudian yang kedua, mengenai masalah musim kemarau di Pamekasan lebih lama daripada musim kemarau di Rembang. Rembang dan Indramayu terletak di Indonesia bagian barat, di mana ketika Indonesia bagian barat itu, jadi Indonesia bagian barat itu kecenderungan untuk turun hujannya itu akan semakin tinggi daripada di timur Indonesia. Kita tahu bahwa Pamekasan yang terletak di Indonesia bagian timur yang memiliki curah hujan yang sangat sedikit dan tidak beratur, gitu ya. Jadi Pamekasan itu masih terletak di Indonesia bagian barat, cuman dia itu berada di wilayah Pulau Jawa bagian timur yang terletak di Madura. Jadi semakin ke timur itu curah hujannya akan semakin sedikit, sedangkan ke barat itu semakin banyak. Nah, pada saat angin muson Australia bergerak ke Indonesia, maka kawasan timur Indonesia itu akan lebih kering, atau dalam hal ini di Indonesia akan mengalami musim kemarau lebih panjang daripada Indonesia bagian barat, sehingga proses kondensasi yang cenderung sedikit menyebabkan kandungan kadar garam ini akan menjadi lebih produktif. Soal nomor 14, untuk yang nomor 3 ini teman-teman bisa baca ya. Indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji bahwa gejala perubahan iklim sedang berlangsung sekarang ini adalah 1. Variabilitas curah hujan, 2. Frekuensi badai siklon tropis, 3. Penyimpangan suhu udara ekstrim, 4. Penyusutan lapisan salju di kutub. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji bahwa gejala perubahan iklim itu sedang berlangsung sekarang ini adalah 1. Variabilitas curah hujan. Nah, kondisi cuaca dalam waktu 1 bulan atau tahunan dapat diamati secara langsung dengan menghitung curah hujan harian. Apakah berada di bulan kering atau berada di bulan basah. Kemudian yang ketiga, penyimpangan suhu udara ekstrim. Perubahan suhu yang fluktuasinya tinggi tentunya dapat dirasakan secara langsung berdasarkan kondisi cuaca yang terjadi. Jadi poin 1 dan poin 3 yang benar. Atau jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 15. Laut Kuning di Cina, airnya berwarna kuning karena 1. Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah los yang berwarna kuning. 2. Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah aluvial yang berwarna kuning. 3. Terbawa oleh air sungai Huanghe di dataran Cina melalui Gurun Gobi. 4. Terbawa oleh air sungai Mekong di dataran Cina melalui Gurun Gobi. Jawabannya benar adalah yang B. Laut Kuning atau Laut Kuning yang ada di RRC warnanya kuning karena air lautnya mengandung butiran-butiran tanah los yang berwarna kuning, yang kemudian terbawa oleh air sungai Huanghe di daratan Cina yang melalui Gurun Gobi. Jadi pernyataan yang benar adalah poin nomor 1 dan poin nomor 3. Nah, itulah pembahasan di soal bahasa Simak UI, mata pelajaran geografi episode yang ketiga. Episode yang cukup panjang untuk pembahasannya, dan buat teman-teman yang mungkin masih belum paham atau saya tadi ngejelasin pembahasan dan baca soalnya terlalu cepat, bisa diulang lagi videonya.